kita dengan topik yang, terima kasih, recording in progress. Sebelum kita melanjutkan webinar kita dengan topik yang cukup menarik ya Bapak dan Ibu, e-commerce ya, tren teknologi, kewajiban tata kelola dan pelindungan kekayaan intelektual. Ya, seperti biasa ya, ada pepatah tak kenal maka tak sayang. Perkenankan saya untuk sedikit memperkenalkan mengenai PT EasyHealth Multi Solusindo. Ya, PT EasyHealth Multi Solusindo merupakan perusahaan yang menyediakan layanan yang menyeluruh dalam bidang corporate legal secretary services, di mana kami berfokus dalam bidang manajemen, legal assistant, digital marketing for law firm, dan secretarial services. Kami memiliki 15 tahun pengalaman bekerja di beberapa perusahaan multinasional, di mana menghadapi berbagai masalah yang terkait dengan sumber daya bagi sebagian besar perusahaan. Dan kami, tim dari EasyHealth, selalu berkomitmen untuk memberikan solusi kepada klien-klien kami. Dan juga sebagai pernyataan kemampuan dan komitmen kami, PT EasyHealth Multi Solusindo telah memperoleh sertifikasi ISO dari Asia Cert Accredited by IASCB untuk ISO 27001 2013. Ya, untuk Anda yang ingin mengetahui lebih lanjut ya mengenai PT EasyHealth Multi Solusindo, Anda bisa mengunjungi website kami di easyhealth.co.id, atau juga kami punya Instagram di easyhealth.id dan juga di LinkedIn kami di PT EasyHealth Multi Solusindo. Boleh ditayangkan presentasinya. Oke. Untuk kenyamanan dan kelancaran seluruh sesi dalam webinar kita hari ini, ada beberapa ketentuan yang kami harapkan dapat diikuti oleh peserta webinar pada hari ini, yaitu seluruh peserta webinar diharapkan untuk menonaktifkan atau mute Zoom Anda selama acara berlangsung. Dan seluruh peserta webinar diharapkan untuk mengaktifkan kamera. Dan apabila peserta webinar ingin bertanya, Anda dapat menuliskan pertanyaan di kolom chat, ya, atau nanti bisa menggunakan fitur raise hand. Ya, nanti sambil menunggu hingga host, yaitu saya, menunjuk Anda untuk bisa berbicara, baru bisa menggunakan fitur low raise hand-nya diturunkan, gitu ya. Oke, dan juga seluruh peserta webinar pada siang hari ini diharapkan untuk mengisi form feedback, di mana form feedback ini untuk keperluan kami membuat RE certificate untuk Anda semua. Ya, tadi sudah berkenalan. Oh, oke, baik. Apabila memang sinyalnya kurang stabil, boleh off cam dulu, Bapak dan Ibu-ibu. Oke, tadi sudah berkenalan dengan saya, berkenalan juga dengan EasyHealth. Perkenankan saya juga memperkenalkan para pembicara kita siang hari ini. Oke. Pembicara pertama kita masuk generasi milenial ya Pak ya, Bapak Samuel Ivan Santosa, atau dipanggil Pak Samuel. Pak Samuel boleh di-unmute sebentar? Boleh saya panggil Pak, Koko, Mas? Masih, oh iya, sorry. Oke. Iya. Saya panggilnya apa nih Pak? Koko. Sam? Oke. Boleh banget sih. Oke. Nah, kita kenalan dulu kan Ko Samuel. Ko Samuel ini merupakan IT Manager di PT Tekindo Solusi Indonesia. Masih muda, masih generasi milenial seperti kita, tapi sudah punya banyak pengalaman di bidang teknologi. Dan aktivitas pekerja dari Ko Samuel saat ini
membangun dan menganalisa marketplace system untuk UMKM ya Pak Sam ya. Jadi kalau di antara kita nih peserta webinar yang punya plan bisnis masuk golongan UMKM, ingin membangun bisnis secara online, nah saatnya nih nanti bisa bertanya langsung kepada Coach Samuel gitu ya. Dan juga aktivitas lainnya dari Coach Samuel ini membangun dan menganalisa sistem sebuah bisnis fintech ya saat ini ya, ongoing ya. Lagi ongoing. Yes, oke. Nanti kita dengarkan presentasi nih mengenai teknologi nih dari Coach Samuel. Oke. Selanjutnya saya mau memperkenalkan Bapak Marudi Hariman. Oke. Atau biasa dipanggil Pak Rudi. Pak Rudi ini merupakan founder dari Hariman & Co, yaitu merupakan firma hukum yang berkonsentrasi pada konsultasi mengenai kekayaan intelektual dan juga pengacara untuk hubungan industrial di Indonesia. Itu ya Pak Rudi. Dan Pak Rudi ini merupakan seorang IP consultant yang telah terregistrasi. Betul ya Pak ya, Pak Rudi? Pak Rudi? Masih juga, oke. Ya, halo. Yes. Kalau soal kekayaan intelektual, Pak Rudi sudah sangat pengalaman ya Pak ya. Nanti Pak peserta webinar yang ada concern tertentu mengenai kekayaan intelektual, ini saatnya nanti bisa bertanya ke Pak Rudi. Gitu ya Pak? Siap. Oke, pembicara kita yang ketiga adalah Ibu Catherine Liba Ari, atau biasa kita panggil juga dengan Ibu Catherine ya. Oke, beliau merupakan founder dari PT Easy Health Multi Solusindo yang telah berpengalaman lebih dari 15 tahun sebagai Corporate Legal Secretary. Ibu Catherine memiliki expertise dalam office management, internal audit, dan legal assistant. Bu Catherine saat ini hampir menyelesaikan Master of Law di Universitas, boleh ya saya sebut ya Bu ya, Universitas Kristen Indonesia. Ya, sebentar lagi mau lulus nih Master of Law. Dan juga beliau merupakan member of IRLA, yaitu Indonesia RegTech and Legal Tech Association, dan juga anggota dari APPDI, yaitu Asosiasi Profesional Privasi Data Indonesia. Betul begitu ya Bu Catherine ya? Bu Catherine? Ya, halo. Ya, terima kasih. Iya, benar Bu ya. Sedang menyelesaikan Master of Law nih Bu ya? Ya. Semoga segera lulus ya Bu ya, dan juga dengan kegiatan lainnya. Oke, inilah narasumber kita, 3 narasumber kita pada siang hari ini. Oke. Mari kita memulai obrolan kita mengenai e-commerce, tren teknologi, kewajiban tata kelola dan pelindungan kekayaan intelektual. Ya, Coach Sam, Pak Rudi, dan Bu Cat, ini kita langsung masuk aja ya. Saya baca nih di artikelnya, kalau di 2021 ini ada tren di dalam e-commerce gitu ya. E-commerce itu merupakan udah kayak kebutuhan sehari-hari dengan bisa bertransaksi dengan mudah, banyak kemudahan yang ditawarkan gitu ya. Dan juga saya boleh mengutip beberapa tren dari artikel yang saya baca ya Bapak Ibu dan Coach Sam ya. Nih. Boleh loh di unmute, boleh saya dijawab ya. Boleh? Speaker kita sudah unmute semua ya? Yes. Oke. Ya, beberapa tren ini saya bacakan ya Bapak Ibu. Adanya peningkatan teknologi terkini yang mampu menarik konversi lebih tinggi untuk meraup keuntungan bagi para pelaku bisnis. Salah satunya dengan mobile friendly, jadi nggak cuma web browser di desktop, tapi juga mobile friendly. Dan juga menyediakan opsi pembayaran yang lebih banyak sesuai kebutuhan pelanggan. Trennya nih ya Bapak Ibu. Dan juga sosial media menjadi channel utama untuk meraih target pasar.
Ya kita tahu sosial media banyak sekali sekarang gitu ya. Jadi menjadi target juga untuk memasarkan produk. Tetapi saya baca lagi nih di artikel terpisah nih. Walaupun semakin banyak pengguna di transaksi di e-commerce, dari Januari hingga Juni 2021 pengaduan konsumen di sektor e-commerce meningkat hingga 95%. Di antaranya ini saya baca menurut Direktur Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga Kementerian Perdagangan, Bapak Ferry Anggrijono, 95% itu melakukan pengaduan konsumen di sektor e-commerce. Satunya mengenai pembelian barang yang tidak sesuai, tidak diterima konsumen, terus penipuan belanja secara online. Nah, concernnya adalah kebutuhan transaksi e-commerce beragam, tetapi masih ada aja ya problem seputar konsumen maupun sebagai pelaku bisnis gitu ya. Nah, nanti mengenai apa yang mesti dipersiapkan bagi kita sebagai mungkin pelaku bisnis dan apa sebagai konsumen yang kita juga harus cover, nanti kita bahas masing-masing ya Bapak Ibu ya mengenai teknologi hingga ke tata kelolanya. Oke, boleh Pak Sam kita mulai dari bagian teknologinya? Oke, kita mulai ya. Jadi sebenarnya sesuai topik kita hari ini, kita mau bahas tentang tata kelola dan perlindungan kekayaan intelektual. Jadi saya di sini lebih bahas ke bagian IT-nya ya. Jadi sebenarnya bagian ini merupakan dasar yang sangat penting buat operasional e-commerce. Jadi buat operasional sehari-hari, IT security ini sangat penting. Nah, jadi sebagai kita misalnya sebagai saudara-saudari punya e-commerce itu wajib melindungi data customer supaya nggak dicuri atau dihack. Nah, caranya gimana? Caranya adalah menggunakan IT security. Nah, IT security itu sebenarnya adalah sebuah strategi yang digunakan untuk mencegah unauthorized access ke komputer atau jaringan atau data. Jadi misalnya kalau ada hacker yang bisa mengakses data customer di e-commerce kita, itu namanya adalah salah satu contoh dari unauthorized access. Jadi ini nggak boleh terjadi di sistem IT. Nah, IT security ini juga digunakan untuk menjaga integritas data kita. Jadi sebagai contoh aja ya, jadi kalau misalnya ada customer nih ngelakuin transaksi, terus kan status pembayaran masih pending gitu ya. Nah, kalau misalnya hacker berhasil ngebobol kita nih, terus dia bisa ubah datanya jadi payment-nya sukses gitu ya. Nah, ini berarti data kita tuh integritasnya tuh udah nggak valid, udah nggak bisa percaya. Nah, ini bakal fatal dan merugikan e-commerce gitu. Nah, maka dari itu e-commerce jadi sangat penting peranannya. Kalau misalnya hal yang tadi disebutkan kejadian, impact-nya akan gede lah. Jadi apalagi buat perusahaan baru yang baru merintis, kepercayaan customer pasti akan hilang kayak gitu. Boleh di next. Secara garis besar, ya. Jadi secara garis besar, security risk itu ada dua datangnya. Yang pertama itu dari man-made, yang kedua itu dari natural disaster. Jadi man-made itu apa sih? Ya, man-made itu adalah resiko yang timbul karena buatan manusia. Jadi bisa disengaja, bisa enggak. Jadi contohnya adalah password-nya bocor, terus kena virus atau kena spyware gitu. Jadi kalau virus kan berarti emang sengaja dibuat untuk merusak sistem gitu ya. Terus kalau password bocor, ya itu emang mungkin nggak disengaja. Terus yang satu lagi adalah natural disaster. Nah ini contohnya adalah kayak kebakaran, gempa bumi. Terus intinya adalah server kita nggak bisa dipakai lagi nih, nggak berfungsi. Atau kalau bahasa yang sering disebut orang down. Kayak kemarin kan WhatsApp, Facebook itu sempat down ya. Nah, kita harus bisa melindungi sistem kita dari resiko-resiko ini. Jadi resiko ini sebenarnya bisa dimitigasi nih, ya. Jadi pakai kontrol yang sesuai. Jadi misalnya kita harus backup server kita, terus kita harus enkripsi. Jadi kalau misalnya amit-amit nih data kita bocor sama hacker, jadi hacker tuh nggak bakal bisa langsung baca data kita. Jadi data customer kita pun masih lebih aman gitu. Nah, terus untuk yang disaster tadi kita perlu yang namanya failover server. Ya. Jadi
kalau misalnya server kita crash, kita masih punya server cadangan. Jadi kalau yang server 1 rusak, server 2 masih nyala, server kita masih aman berarti, masih bisa diakses. Nah, kalau kita punya ini, operasional kita bakal lebih mulus. Jadi untuk berjalan sehari-hari bakal lebih gampang lah diakses oleh customer. Gitu. Ya, boleh. Di next. Nah, yang tadi kan segi risk-nya bisa datang dari mana aja ya. Nah, untuk menanggulangi risk tersebut, biasanya kita ada 3 fondasi. Ya. Jadi kita punya 3 fondasi, sisi mana aja yang harus dijaga. Jadi dasarnya adalah terkenal dengan nama CII Triad. Ya, jadi CII Triad ini sangat penting dan biasanya benar-benar dipakai di mana-mana untuk information security. Gitu. Yang pertama itu adalah confidentiality. Ya, ini apa? Ini sangat penting dijaga agar data sensitif nggak gampang dicuri atau dibaca atau diambil oleh orang yang nggak berkepentingan. Gitu. Terus yang kedua ada availability. Ini artinya semua data atau service yang di-provide oleh perusahaan harus selalu siap dan bisa diakses kapanpun dan dimanapun oleh user yang berkepentingan. Jadi kita nggak mau punya sistem yang lemot, terus yang siang-siang mau diakses malah nggak bisa gitu. Kalau misalnya itu terjadi, customer bakal malas mengakses sistem kita. Gitu. Yang terakhir adalah integrity nih. Jadi integrity itu dilakukan supaya yang tadi seperti tadi contoh untuk menjaga konsistensi. Jadi data kita dijaga agar tetap akurat nih. Kalau customer udah bayar ya udah bayar. Kalau belum bayar gitu. Jadi ini lebih menjaga keakuratan dan kepercayaan data di suatu sistem. Nah, next-nya ini sebenarnya adalah contoh ya, contoh kontrol-kontrolnya gimana. Jadi kan pertama kan kita harus menjaga confidentiality-nya ya. Jadi jaganya adalah yang disebutkan di sini sebenarnya cuma contoh-contoh umum atau standar umum yang bisa dilakukan gitu. Mungkin kalau teman-teman yang IT pernah dengar ini nama sebutan honeypot. Jadi honeypot ini kerjanya gimana sih? Kita bikin suatu sistem atau virtual machine yang sengaja dibuat banyak lubang security-nya nih. Jadi hacker malah lebih gampang, tapi dia bukan server asli kita. Gitu. Jadi hacker bakal lebih membuang banyak waktu lah ke honeypot kita. Jadi bukan nyerang server kita, malah nyerang honeypot kita. Nah, tapi proses ini juga harus digabungin dengan monitoring system. Jadi untuk identify lah. Jadi pas lagi dia serang honeypot kita sambil juga bisa harus mengidentify siapa yang nyerang kita, sama taktik apa yang digunakan. Gitu. Jadi kita buat siap-siap balas defense gitu. Ini untuk honeypot. Nah, terus yang kedua ini HTTPS atau Hypertext Transfer Protocol Secure. Ini sebenarnya harusnya menurut saya sih udah jadi standar keamanan pertama untuk semua website ya. Jadi kalau website udah nggak ada ini, biasanya udah trust customer pasti udah hilang lah. Pasti dikira website scam atau fraud gitu. Nah, sebenarnya ini apa sih? Kalau misalnya orang awam pada ngerti, ini artinya adalah kalau menggunakan sistem ini, semua data yang ditransfer dari server ke user atau dari user ke server itu akan di-encrypt. Jadi nggak bisa dicolong di tengah-tengah. Jadi zaman dulu itu sering kan kejadian misalnya, jangan buka software bank pakai WiFi umum gitu. Soalnya kalau misalnya pakai WiFi umum, kan lewat routernya ya gitu ya. Itu data kalian tuh bisa dicuri lewat router. Nah tapi kalau pakai HTTPS, data kalian tuh sudah secure, di-encrypt dari user ke server, dari server ke user. Kayak gitu. Yang ketiga, melakukan encrypt data. Nah ini jadi selain menggunakan HTTPS, database kita juga harus di-encrypt. Ini gunanya buat apa? Jadi kalau misalnya database kita leak nih, kayak kemarin kan sempat heboh ya, kayak Tokopedia leak segala macam gitu ya. Nah kalau misalnya kita pakai di-encrypt database kita, hacker pasti sulit buat baca ini. Jadi udah leak pun tulisannya bakal tulisan random gitu. Jadi orang biasa nggak bakal bisa baca, kecuali dia punya key-nya. Gitu. Terus untuk user juga biasanya sekarang udah umum banget nih kita sediakan two-factor authentication atau 2FA. Ini memberikan pengamanan ganda sih intinya ke user. Jadi cara kerjanya sebelum user bisa login, dia mengirimkan OTP ke email atau nomor handphone. Gitu.
Nah, yang terakhir sebenarnya untuk ini sebenarnya penting sih, ini untuk semuanya. Intinya harus melakukan sistem update secara berkala. Jadi ini gunanya buat apa? Dengan memastikan sistem kita terupdate, berarti kita juga memastikan kalau kita memiliki security patch terbaru gitu. Ya, ini untuk confidentiality. Untuk next-nya, untuk integrity ya. Integrity ini artinya adalah kita menjaga data integritas kita. Jadi ini udah sering banget diulang-ulang. Ini penting banget. Jelasinnya dengan gampang kayak contoh tadi. Misalnya ya, kita punya software akuntansi ya. Terus kalau software akuntansi kita misalnya nggak punya log nih. Terus suatu saat tiba-tiba programmer kita, misalnya ada di perusahaan kan pasti biasa ada programmer gitu, ada atau IT internal gitu ya. Terus dia bisa edit nih. Terus tiba-tiba dia lunasin utang dia tuh. Utang dia atau utang saudara dia gitu dari softwarenya. Nah, ini pasti perusahaan bakal rugi banget kan. Nah, maka dari itu untuk menjaga integriti data, kita memerlukan sistem kontrol ya. Contohnya kita pasti perlu change log sistem atau audit trail. Ya, ini gunanya buat supaya kita bisa trace back. Jadi misalnya tiba-tiba kok utang ini lunas gitu. Nah, kita bisa lihat nih, oh ternyata waktu itu dilunasin oleh si Budi gitu, IT kita. Nah, ternyata dia ada masalah, terus kita bisa track. Nah, kita bisa revert lagi datanya. Terus kita juga harus memastikan data kita nggak bisa diubah oleh orang yang nggak punya akses gitu. Jadi sebuah sistem yang baik itu harus bisa memberikan akses yang jelas. Jadi kalau misalnya untuk finance, ya udah dia cuma bisa akses finance ya doang. Untuk marketing, ya dia harus cuma bisa akses marketing tools doang. Dia nggak bisa akses transaksi kayak gitu. Nah, terus berikutnya adalah akses untuk merubah data sensitif dibatasi. Jadi ini lebih membatasi orang ya. Tadi kalau di atas adalah sistemnya. Jadi sistemnya harus bisa menyediakan untuk membatasi akses. Nah, kalau ini kita membatasi orangnya. Jadi kita harus tentu ini siapa yang bisa akses ini. Jadi kalau misalnya untuk mengembalikan uang gitu ya misalnya, itu cuma bisa level supervisor. Jadi kita limitin orang-orang yang punya kontrol itu juga aksesnya. Nah, ini dibalik lagi melakukan update sistem secara berkala sama seperti data. Terus kita juga harus melakukan backup secara berkala. Ya, jadi kalau sistem data kita ke breach atau integrity kita nggak valid lagi, ada perubahan yang signifikan, kita bisa melakukan rollback system. Seperti itu. Nah, yang terakhir adalah availability ya. Jadi ini pertama adalah maintain server. Ini sebenarnya mungkin hampir udah nggak perlu kalau misalnya sistem kita adalah udah cloud. Ya, jadi kalau zaman cloud kita udah di-manage sama third party-nya lah. Nah, tapi kalau misalnya perusahaannya kita masih ada punya hardware server, kita harus maintain nih. Kalau nggak pasti cepat rusak. Gitu. Jadi maintain-nya gimana sih? Biasalah. AC harus nyala terus ruangannya harus bersih dari debu gitu untuk prolong hardware-nya. Nah, terus kalau untuk sekarang kan karena udah punya banyak cloud ya, sebenarnya kita lebih gampang nih buat bikin multiple server di multiple location. Ya, ini gunanya buat apa? Buat file over server kita. Jadi kayak yang udah disebutin lagi di atas, ini kalau misalnya server kita crash atau ada bencana yang nggak diinginkan, server file over kita ini akan bekerja nih. Jadi service yang kita berikan ke customer bakal tetap nyala gitu. Jadi ini supaya kepercayaan customer nggak hilang ke kita. Nah, terus ini sama melakukan update sistem secara berkala. Terus untuk availability ini yang paling sering kejadian adalah sebenarnya DDoS. Kita diserang DDoS, maka itu kita harus punya namanya DDoS protection. Ya, jadi DDoS itu sebenarnya serangan yang paling common buat nyerang server kita supaya down. Nah, DDoS itu sebenarnya kependekan dari Distributed Denial of Service. Ya. Cara kerjanya simple. Jadi server kita dibanjiri data gitulah sampai dia overload terus membuat server kita nggak bisa diakses sehingga menjadi down. Nah, kalau kita punya DDoS protection, kita diserang ini kita akan menjadi lebih aman. Gitu. Nah, jadi dari saya gitu sih mengenai IT security. Jadi intinya sih kita harus mempunyai strategi yang tepat untuk mengamankan e-commerce kita ya dari ancaman luar.
Ya, thank you Bu Aisyah. Oke, thank you ya Kosam ya. Pokoknya memang kalau hubungan dengan server gitu ya, teknologi update itu ya harus punya jadwalnya dan berkala lah untuk soal update sistem, dan juga mengenai akses ya, hak akses tidak hanya ke sistemnya juga tapi kepada user yang menggunakan. Jadi tidak semua ya itu membatasi ya, biar lebih secure lah gitu, seperti gitu ya. Jadi sebenarnya kayak bocor itu nggak selalu dari luar, bisa juga dari admin internal. Iya, betul ya. Jadi makanya dari kita sebagai yang punya teknologinya atau di perusahaan itu juga harus cover dari sisi internalnya gitu ya, Kosam ya. Tepat. Oke. Sebelum kita nanti lanjut nih ngobrolin soal teknologinya nih, aku bergeser dulu ya ke bagian Pak Rudi ya. Pak Rudi, kita obrolin mengenai kekayaan intelektual. Ya. Oke. Terima kasih Mbak Lisa. Udah bagian saya sekarang? Silahkan Pak. Oh gitu ya. Ini tadi coba yang screen yang sebelumnya. Ini kan HAKI ya. Nah, selanjutnya tadi HKI, gitu kan? Nah, mungkin kalau yang teliti nanya ini bedanya apa gitu. Sebenarnya nggak ada bedanya. Kalau HAKI itu dulu kita istilahnya adalah hak atas kekayaan intelektual. Nah, sekarang dirubah lagi singkatannya oleh Dirjen menjadi HKI. A-nya dihilangkan gitu. Tapi artinya sama. Nah, secara garis besar kita bisa simpulkan HKI itu adalah hak kekayaan intelektual yang timbul dari hasil olah pikir dari manusia yang menjadikan satu produk atau proses yang berguna untuk manusia. Apa tujuannya? Tujuannya adalah agar bisa dinikmati secara ekonomis hasil dari olah pikir atau kreativitas manusia tersebut. Nah, kalau untuk HAKI itu ada 7 jenis daripada HKI. Selanjutnya ya. Yang pertama itu ada hak cipta. Nah, hak cipta ini mungkin kita sering tahu orang bilang, oh hak ciptanya dilanggar, ya kan? Apa biasanya? Itu biasanya lagu. Nah, ini biasanya lebih menjurus kepada hasil seni, lagu, ciptaan, kemudian performer, yaitu tampilan di panggung atau di show atau seperti apa, itu ada hak ciptanya. Kemudian program, software komputer itu masuk ke dalam undang-undang hak cipta. Nah, kalau dulu logo itu termasuk di dalam hak cipta, tapi sekarang sudah tidak lagi, tapi sekarang dimasukkan kepada hak merek di dalamnya di situ. Nah, di situ ada undang-undangnya, silakan rekan-rekan bisa lihat sendiri. Nah, yang kedua adalah hak merek dan indikasi geografis. Nah, ini yang paling seru karena disinilah biasanya tuh yang sering terjadi sengketa. Belum nih. Balik. Nah, selanjutnya ada hak paten. Hak paten itu ada hak paten sederhana, yaitu hak paten yang simpel-simpel. Nah, ada yang hak paten bisa bentuknya seperti penemuan baru, invensi apakah mesin, obat, atau dan lain-lainnya. Selanjutnya ada rahasia dagang, kemudian juga ada perlindungan varietas tanaman, ada desain tata letak sirkuit terpadu, dan ada desain industri. Nah, jadi kadang-kadang kita lihat dalam satu produk itu ada banyak hak kekayaan intelektual yang bisa didaftarkan. Contohnya apa? Contohnya seperti HP. Unit HP itu kita bisa masukkan, daftarkan sebagai desain industri. Nah, untuk mereknya kita daftarkan hak mereknya. Nah, terus kemudian desain tata letak sirkuit terpadunya yaitu
komponen-komponennya itu yang di dalamnya itu kita daftarkan dalam desain tata letak sirkuit terpadu. Nah, jadi kadang-kadang dalam satu produk, apalagi produk-produk teknologi, itu bisa mencakup beberapa kekayaan intelektual yang bisa didaftarkan. Selanjutnya, nah, hak merek merupakan bentuk pelindungan hak eksklusif bagi pemiliknya untuk menggunakan string merek perdagangan berupa barang dan jasa. Nah, jadi hak merek ini kadang-kadang ada klien suka tanya, kalau saya punya toko, nama toko, bisa nggak saya daftarkan sebagai hak merek? Bisa sekali, karena nanti di dalam di dalam hak merek ini ada banyak sekali kelas kategori untuk jenis-jenis barang. Ada 47. Nah, jadi kalau misalnya kita ambil contoh barang-barang elektronik, nah itu adanya di kelas 9. Gitu. Nah, kemudian kalau misalnya toko, apakah itu toko online, apakah itu toko offline, itu adanya di kelas 35. Nah, itu salah satu contoh. Kalau restoran, kita masukkan di kelas 43. Nah, jadi banyak sekali kategori-kategori yang bisa kita daftarkan untuk hak merek. Nah, misalnya kita punya produk, saya mau jualan misalnya mie, misalnya kan. Nah, untuk makanannya kita daftarkan di kelas 30. Untuk restorannya kita daftarkan di kelas 43. Jadi untuk satu macam barang kita bisa daftarkan dalam 2 kelas. Nah, itu yang bisa kita lakukan di dalam hak merek. Nah, kalau indikasi geografis itu adalah suatu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang atau produk yang karena faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam. Jadi contohnya gini, kita mungkin sering dengar ubi Cilembu, contohnya ya. Nah, ini kita daftarkan sebagai indikasi geografis. Jadi apa yang menandakan bahwa ubi itu seperti itu rasanya ya kita bilang ini ubi Cilembu gitu. Nah, ini yang didaftarkan di dalam indikasi geografis. Jadi bukan di dalam hak merek tapi di dalam hak indikasi geografis. Nah, pada hari ini kita akan lebih concern pada pembahasan di hak merek. Karena kenapa? Disinilah banyak sekali terjadi kesalahpahaman, terjadi sengketa, terjadi satu ketidakmengertian di dalam masyarakat dan tidak bisa membedakan antara paten sama merek. Nah, jadi semuanya dipukul rata. Saya mau patenkan dong merek saya gitu loh. Padahal beda gitu loh. Paten tersendiri, sedangkan hak merek sendiri. Oke, next. Oke, ini di sini ada penjelasan tentang merek. Apa saja sih yang bisa didaftarkan di dalam di dalam merek itu? Di dalam merek itu mencakup logo, nama atau kata, huruf, angka, warna, bisa dalam bentuk 2 dimensi atau dalam bentuk 3 dimensi, atau bisa juga dalam bentuk suara. Nah, ada hologram atau kombinasi dari 2 atau lebih unsur membedakan barang yang diproduksi dengan milik orang lain. Nah, jadi dulu logo itu yang tadi sudah saya jelaskan. Untuk logo dulu bisa didaftarkan di dalam hak cipta, tapi sekarang itu dihapus. Sekarang hanya bisa didaftarkan pada hak merek karena sering banyak oleh pelaku usaha itu disiasati biasanya gitu loh. Jadi kalau misalnya di hak mereknya dia tidak dapat, disiasati sama dia didaftarkan di hak ciptanya gitu loh. Nah, karena banyak sekali peristiwa-peristiwa tersebut seperti itu, akhirnya oleh Ditjen HKI di-cut, tidak ada lagi pendaftaran logo di hak cipta, tapi itu menjadi satu kesatuan di hak merek. Oke, next. Nah, ini yang tadi sudah saya jelaskan juga, lingkup merek itu ada merek dagang, ada merek jasa. Merek dagang itu maksudnya mungkin merek produk, ya. Merek produk, nama barangnya. Nah, kalau merek jasa itu ya mencakup misalnya yang tadi saya sampaikan nama toko, kemudian konsultan,
jasa konsultan, bisa konsultan pajak, konsultan hukum, atau konsultan bisnis, dan lain-lain, itu bisa juga didaftarkan di dalam hak merek. Lanjut. Untuk kita bicara masalah sengketa sekarang ya. Nah, di dalam sengketa merek ini banyak sarana-sarana yang bisa kita lakukan. Biasanya kita melakukan mediasi. Nah, jika dalam mediasi tidak terjadi kesepakatan, biasanya kita melakukan gugatan di PN Niaga. Atau kalau kita mau melakukan satu langkah hukum di pidana, kita membuat laporan kepada pihak kepolisian atau kepada PPNS Ditjen HKI. Nah, ini ada ketentuan pidananya. Nah, yang menariknya di dalam hak merek ini, baik ancaman pidana ataupun dendanya, ancaman dendanya itu yang paling besar di antara semua hak-hak kekayaan intelektual. Pidana penjara itu bisa 4 sampai 10 tahun, denda itu bisa sampai 2 sampai 5 miliar. Nah, dalam pengalaman saya untuk investigasi di lapangan, ada sedikit banyak perbedaan dengan antara dulu kita ketika melakukan investigasi dengan toko-toko offline dengan yang sekarang di toko online. Toko online ini lebih sulit karena kenapa? Kesatu, kita harus beli barang bukti, kita harus tahu alamat si all shop ini di mana. Nah, yang belum tentu ini adalah alamat kantornya gitu loh. Nah, banyak kejadian, banyak pengalaman saya, si all shop ini dia meminjam alamat daripada kurir, alamat kurir servis seperti JNE, JNT, itu sebagai alamat pengembalian barang. Nah, biasanya itu yang nakal-nakal itu juga begitu. Mereka yang istilah jual barang palsu, yang jual barang-barang istilahnya duplikat, mereka melakukan hal-hal itu. Jadi ketika di tracing, oh ternyata bukan alamat dia begitu loh. Nah, ini kami sudah lakukan beberapa penelusuran, investigasi, kita kejar sampai ke alamat kurirnya, sampai akhirnya dikasih tahu juga di mana alamat all shop tersebut berada. Nah, kemudian biasanya kalau di all shop ini juga suka mereka memberikan alamat palsu. Dan kelemahan daripada marketplace, mereka itu tidak melakukan survei atau tidak melakukan pengecekan alamat yang benar. Nah, jadi itu biasanya kalau sampai terjadi laporan kerugian daripada si pemilik merek atau daripada si konsumen, nah marketplace suka istilahnya melempar tanggung jawab. Mereka tidak mau bertanggung jawab dan mereka lepas tangan. Nah, tapi kalau namanya sudah kita laporkan kepada pihak kepolisian, nah mau nggak mau mereka akan kasih data tersebut. Nah, tapi data yang dikasih pun sama kita kadang-kadang itu tidak valid. Ya karena kenapa? Karena dia diberikan alamat palsu. Oke. Nah, biasanya kalau kita sudah mendapatkan hasil investigasi, sudah valid datanya, kita akan berikan, yang pertama-tama kita berikan dia peringatan atau somasi. Nah, ketika mereka sudah respon, biasanya kita mengadakan satu mediasi. Nah, apabila tidak terjadi kesepakatan, nah, barulah kita melakukan satu tindakan langkah hukum litigasi, baik itu bisa dilakukan gugatan di PN Niaga atau kita melaporkan kepada pihak kepolisian atau PPNS Ditjen HKI. Oke, saya rasa cukup. Nah, untuk baik. ada nanti bisa dilanjutkan kembali. Iya.
Artinya dari dua pembicara kita ini sudah mulai nih, Bapak dan Ibu sudah mulai ada pertanyaan ya mengenai, aduh kita mesti pakai teknologi seperti apa nih yang biar tercover nih kalau kita mau membuat suatu bisnis e-commerce, dan juga ketika kita ingin melakukan penjualan secara online. Nah, apa kan tadi sih sempat Pak Rudi info ya, kadang yang membuat sulit adalah ketika para pengguna akun di marketplace itu ya Pak, mereka tidak alamat yang jelas gitu ya. Tadi saya hampir nyanyi loh Pak, nyanyi. Nah, sampai saya menyanyi lagu Ayu Ting Ting nih gitu ya. Alamat palsu. Itu juga jadi tantangan buat ini ya Pak ya, untuk marketplace dan juga tantangan juga untuk para pengacara di bidang ini ya Pak ya. Iya, harus menangani ini gitu kan, karena barang buktinya harus dibeli dulu, tempat lokasinya juga harus dilacak. Nah, ini menjadi tantangan. Nah, ini dari segi legalnya. Nah, sekarang kita sambil mungkin Bapak Ibu sudah mulai ada pertanyaan-pertanyaan, boleh nanti langsung di bagian chat room ya. Nanti akan dijawab oleh para pembicara kita. Nah, terlebih dulu kita obrolin mengenai tata kelolanya ya dalam membuat suatu e-commerce ya. Bu Catherine, boleh waktunya? Oke, baik. Terima kasih Alisa. Selamat siang, Kosem, Pak Rudi, rekan saya hari ini. Selamat siang teman-teman semua yang sudah hadir ikut acara webinar kita siang ini. Ya, saya sedikit mengangkat tentang kekuatan dan pengaruh dari tata kelola khususnya di bisnis e-commerce ya. Gini, kalau kita bicara toko online sebelum pandemi itu ya sekedar toko online barangkali ya. Sebelum pandemi menghantam dunia, termasuk cukup parah di negara kita sendiri kan, kita sudah mengenal lah yang namanya penjualan online. Penjualan online itu sebelum diprakarsai dengan bentuk seperti platform, gitu ya, dia sudah mulai merambah, awalnya mulai dari sosial media. Kita ingat ya, zaman Facebook itu luar biasa booming ya, yang tadinya sebenarnya dia itu hanya sebagai media mempertemukan teman lama gitu ya, yang mungkin udah terpisah beda benua, beda ini ya, beda jarak gitu ya. Kita bisa ketemu mereka itu tiba-tiba dengan adanya sebuah platform online namanya Facebook. Ternyata memang namanya manusia tuh cukup kreatif ya. Jadilah si Facebook itu ajang jual beli. Penawaran A, penawaran B, penawaran C, adalah tiba-tiba feature-feature tambahan page-page untuk jualan gitu ya. Jadi sebenarnya sudah start dari saat-saat itu. Cuma mungkin saat itu konteksnya belum transaksi berbasis online ya. Hanya baru metode penawaran saja. Jadi metode marketing yang tadinya offline, orang ketok-ketok pintu, bagi-bagi brosur, bisa berubah ke Facebook dengan ya udah kita bisa share informasi apapun, baik produk atau jasa yang kita jual di Facebook page kita gitu ya. Akhirnya dari situ heboh lah tuh ya, mulai banyak-banyakan teman gitu, banyak-banyakan followers gitu. Karena dianggapnya semakin banyak followers, semakin banyak teman, tentu potensi jualan kita itu jauh lebih cepat gitu ya, bisa lebih banyak audiensnya, calon pembelinya, prospektifnya lebih besar gitu ya. Jadi kalau kita bicara e-commerce ini baru mulai masuk Indonesia cukup signifikan menurut saya. Dulu kalau kita pernah ingat, kalau saya nggak salah awalnya itu namanya bineka.com ya. Bineka itu dulu mereka adalah online store yang menjual produk-produk elektronik kalau nggak salah. Dari situ mulai berkembang juga, makin ke sini tambah banyak, dan so far ada beberapa e-commerce unicorn yang sudah ada di Indonesia, gitu ya. Oke, jadi bagaimana sebenarnya kita harus memperhatikan ini mungkin webinar kita hari ini bisa menjadi masukan bagi teman-teman yang sudah menjadi pelaku di bisnis e-commerce, atau juga bagi mereka yang baru mau start. Saya mau menggeser bisnis offline saya
ke online gitu ya. Jadi hari ini tuh sebenarnya tujuannya kita mau sharing ke teman-teman mengenai hal tadi itu. Nah, tentunya tidak bisa kita hanya memahami dari konteks membuat sebuah website toko online atau kita bikin toko aja di platform dan marketplace yang ada. Jadi tidak hanya itu tentunya kalau kita mau serius berpindah model bisnis kita dari offline menjadi online. Tentu ada hal yang terkait tata kelola dan internal manajemennya yang kita mesti perhatikan agar dia selaras dengan sistem manajemen dan target bisnis kita juga ke depannya, gitu ya. Boleh di next, Mbak Alisa? Oke, ini seperti tadi ya, bagaimana dampak teknologi pada industri perdagangan. Ya, hidup kita berubah tuh karena ya ini hubungan bisnis ya dengan konsumen, lalu ada kepemilikan. Kepemilikan banyak perangkat. Satu dari kita aja coba, kita minimum satu orang, kita nggak usah bicara jauh-jauh deh, Pulau Jawa dan Sumatera barangkali. Satu orang tuh bisa saja dia memiliki lebih dari satu handphone. Gitu ya. Ada yang handphone mungkin buat khusus belanja online, ada handphone khusus sosialita gitu ya, ada handphone khusus kerja gitu ya, itu beda-beda. Lalu ekspektasi konsumen yang tiap hari bertambah, tiap hari naik, tiap hari berkembang, gitu ya. Lalu perhatiannya pelanggan yang kadang-kadang berkurang. Dia nggak peduli lagi soal kualitas, dia nggak peduli lagi. Yang penting pokoknya saya punya aja tuh barang, gitu ya. Ada juga akses terhadap informasi, bagaimana itu sudah berubah saat ini ya. Dulu kita belum punya metode IKTP, sekarang sudah IKTP, bahkan orang udah nggak kenal nomor IKTP, kenalnya NIK, gitu ya. Lalu bagaimana pengalaman kita sebagai pelanggan belanja offline dan sekarang malah belanja online. Mungkin lagi di toilet pun pegang handphone bisa belanja, gitu ya. Itu tadi ya kemudahan berbelanja dan ya itu waktunya lebih hemat dan banyak pilihan-pilihan lain lah yang lebih mudah saat ini. Bisa next? Jadi ini pengalaman ya di e-commerce. Pelanggan makin mengandalkan e-commerce dan kemudahan yang diberikannya. Jadi belanja dari rumah, hanya beberapa sentuhan. Kadang-kadang keingetnya gini, oh iya, saya perlu beli, let's say beli garam buat besok, tapi kuantitinya banyak. Ya udah bisa beli sekarang juga, mau tengah malam pun bisa beli gitu. Dan bisa dikirim dengan metode bukan lagi metode pakai pengiriman kurir biasa, tapi malah bisa dengan ojek online ya. Gitu ya. Jadi e-commerce itu berpengaruh terhadap membentuk pola pikir tentang kepada pelanggan untuk beli sekarang. Kalau kita nggak beli sekarang, nggak check out sekarang, ke bawah mimpi. Jadi, aduh besok pagi ingat, oh iya saya mesti check out gitu ya. Dan meningkatkan ekspektasi yang meningkat akan pengalaman belanja bebas repot. Bebas repot ya, dianterin belanjaan kita sampai depan rumah. Bisa next? Nah, ini perbedaan sedikit ya, belanja sebelum e-commerce dan belanja setelah e-commerce. Apalagi sekarang yang itu ya, ada satu platform online seperti yang warnanya sama kayak kita nih hari ini, orange ya. Itu kuponnya banyak sekali ya, diskon kuponnya banyak sekali, dan itu benar-benar membuat semua yang hobi belanja online itu ya cepet-cepetan pakai gitu ya. Oke, next. Nah, kalau kita bicara konteks tata kelola ya, teman-teman, e-commerce itu kita, makanya balik lagi, kita lihat dulu, kalau kita mau bergeser dari offline ke online, kita tentukan dulu model bisnis kita di e-commerce. Karena itu ada macam-macam. Ada yang B2B itu business to business. Kalau contohnya business to business itu seperti, mungkin kalau pernah dengar B2B platform ya. Nah, itu dia memang adalah platform ya untuk sesama bisnis. Ada juga yang B2C, yang langsung ke customer, direct menjual ke customer. Ada juga yang kombinasi B2B2C gitu, ada juga gitu, dan macam-macam. Jadi kita mesti tentukan dulu bisnis e-commerce-nya kalau kita bicara konteks tata kelola, model bisnisnya seperti apa. Gitu ya. Lalu kita buat sebuah proses bisnis berdasarkan model bisnis. Teman-teman kalau ditanya apa sih proses bisnis, apa sih model bisnis gitu ya, itu adalah sasaran sebenarnya. Visi misi e-commerce-nya kita apa? Kita buat apa bikin e-commerce yang capek-capek,
membutuhkan biaya besar, tapi kita nggak tentukan apa sih sebenarnya model bisnisnya. Saya bingung ini sebenarnya e-commerce yang kita bikin ini dia mau direct to customer atau direct to business only. Atau kita mau kombinasikan dua-duanya. Itu boleh saja sebenarnya, karena banyak konteks ya kalau e-commerce ya, banyak model bisnis. Dan gara-gara e-commerce yang online ini, model bisnis itu jadi banyak sekali perkembangannya. Dulu mungkin kita cuma kenal ya ada dua, bisnis to bisnis atau bisnis to customer. Karena e-commerce ini sudah sangat luas, jadi variasinya banyak, gitu ya. Lalu upayakan selalu membuat sebuah proses bisnis berdasarkan model bisnis. Jadi kalau kita pilih model bisnisnya itu B2B2C, berarti bisa ke bisnis, bisa langsung dari ke customer, ya kita berarti susun proses bisnisnya itu berdasarkan model bisnis. Jangan kita bikin hanya berdasarkan model bisnis yang lain gitu. Nanti malah acak-acakan tuh tata kelolanya. Tentunya proses bisnis membantu penentuan tata kelola sistem manajemen yang dibutuhkan. Nah, tata kelola ini itu tidak hanya dari kita tentukan saya mau bikin toko online saja atau saya bikin toko di platform yang udah ada. Nah, kalau saran saya, kita jangan selalu berpegang kalau kita mau bicara bisnis e-commerce ya. Kita sebaiknya bikin rumah kita juga sendiri, sistem kita sendiri. Gitu ya. Jadi kalau teman-teman lihat saya mungkin sebut sebuah ini ya brand besar, contoh mungkin seperti let's say Maybelline gitu ya. Mereka punya loh toko online sendiri, website sendiri, kita bisa belanja. Tapi mereka juga ada di platform-platform besar, di platform marketplace yang udah besar gitu, sebagai official store gitu. Ada kayak gitu. Kenapa? Karena namanya platform, kalau kita hanya mengandalkan platform pihak ketiga, ya suatu hari bisa saja kita tidak cocok lagi ya, tidak bisa lagi karena gimana pun tuh platform pihak ketiga. Nah, itu tata kelolanya berarti berubah lagi. Gitu ya. Nah, itu tadi kenapa hari ini tuh kita membahas dari sisi teknologi juga dari sisi perlindungan kekayaan intelektualnya. Karena dia berhubungan tuh di e-commerce-nya. Gitu ya. Nanti kita lihat sebentar bagaimana sih kenapa harus begitu. Nanti kita lihat setelah ini. Lalu tetapkan alur pada proses bisnis. Yang tadi masih yang tadi. Tetapkan alur pada proses bisnis. Jadi teman-teman itu ada proses bisnis. Proses bisnis itu turunannya adalah alur-alur proses bisnis sebenarnya. Yang kita biasanya kenal namanya SOP ya. Nah, dalam menyusun sebuah SOP itu tidak untuk e-commerce itu tidak lagi seperti kayak SOP zaman dulu yang mungkin kita kenal ya bikin flowchart. Nah, karena dia e-commerce, tentu kita perlu aplikasi, kita perlu website berbasis e-commerce untuk menjual atau menggeser bisnis offline kita ke online. Gitu ya. Nah, SOP ini alur flowchart-nya itu dibutuhkan untuk pembangunan sistem teknologinya. Nah, tadi yang kayak Kosem bilang tadi di awal kan, gitu ya. Dengan adanya SOP ini tentunya mempermudah penyusunan desain infrastruktur teknologinya dan di situ dikonsider tentang IT security-nya. Salah satunya contoh seperti ini. Bagaimana kita bisa sistem e-commerce milik kita itu bisa mudah merekonsiliasi pembayaran. Bisa mudah mengkonfirmasi atau mengcapture transaksi yang sudah dibayarkan ke rekening kita. Itu tentu salah satunya. Nah, itu ada flow prosesnya. Dan itu tentu dari sisi IT memperlihatkan lagi, dia jagain bagaimana transaksi itu digiring ya secara online, masuk dengan aman di tempat kita. Nah, ini pun harus kita consider saat kita menggunakan platform pihak ketiga dalam bertransaksi. Contoh, kita punya brand, kita punya merek ini, produk kita jual tidak hanya di online store milik kita, di website kita pribadi, tapi juga kita jual di platform pihak ketiga seperti Tokopedia, Shopee, Lazada, Blibli, dan sebagainya. Bagaimana sistem teknologi yang pihak ketiga punya ini bisa tergiring masuk ke dalam sistem kita juga. Sehingga kita mudah mengetahui, oh iya, dari sana ada, let's say ya contoh, stok dari e-commerce, dari salah satu e-commerce yang tadi kita pilih, salah satu platform marketplace yang tadi kita pilih itu stoknya kita taruh 10 item. Bagaimana stok itu bisa rekonsil dengan stok yang kita punya di internal kita.
Nah, itu tentunya bicara tata kelola, bicara proses bisnis. Kalau tidak, itu akan acak-acakan. Adanya, namanya gini ya, konteksnya e-commerce itu pelanggan adalah mereka yang merasa puas dengan layanan kita. Kalau dari sisi ketersediaan stok aja tidak up to date gitu ya, sistem kita masih manual, ya bayangkan aja siapa yang akan datang ke toko kita, ke toko online kita, even kita punya website sendiri, kita udah sibuk branding, udah sibuk udah sibuk melakukan semua strategi marketing, tapi yang beli tetap ngerasa nggak puas. Ya kenapa? Ya lama selalu bilangnya stoknya nggak ready, stoknya nggak ready, stoknya nggak ready. Padahal sebenarnya stoknya ready di gudang. Nah ini kan bicara tata kelola, gitu ya. Lalu dengan kenapa kita harus tetapkan proses bisnis, tentunya kepastian alurnya itu mendukung kenyamanan bertransaksi. Nah itu semua didukung juga dengan ketersediaan sistem kita di internal. Ya. Lalu berikutnya jangan anggap remeh kepemilikan legalitas bisnis di e-commerce kita. Keabsahan secara hukum meningkatkan kepercayaan konsumen. Dalam hal ini teman-teman karena memang kita background-nya itu adalah corporate legal secretary, kita banyak banget ketemu teman-teman kita yang klien-klien kita yang saat mereka mau menggeser bisnis dari offline ke online-nya, itu kepentok dengan ya tadi soal brand name. Kenapa? Mereka sudah terlanjur besar menjual barangnya secara offline dulu ya, terus mau bergeser ke online, ternyata dulu itu belum memiliki legalitas. Gak usah jauh-jauh deh dari masalah kita pendirian PT, barangkali nggak usah dulu. Kita bicara secara pribadi dulu. Nama yang kita jual selama ini, produk kita itu ternyata kita tidak pernah, si klien tidak pernah daftarkan kepemilikannya. Pada saat dia mau berjalan karena online, dicek namanya udah nggak available. Udah dipakai oleh pihak lain. Secara hukum dia nggak bisa ngapa-ngapain karena dia nggak bisa membuktikan kepemilikannya ya, karena dia belum daftarkan mereknya. Gitu ya. Udah gitu pada saat salah satu contohnya pemilihan nama domain nih. Karena website konteksnya domain ya. Teman-teman kan kalau kita bikin website pasti kita harus punya domain. Ya, nama brand kita mau pakai sebagai domain. Contoh mungkin kayak ya kita di Easy Helps. Nama domain kita easyhelps.co.id gitu ya. Nah, ini tentunya saat kita memilih nama domain ini kita lihat dulu ketersediaannya karena memang nama PT-nya sama. Apakah memang jangan-jangan mereknya udah ada yang pakai nih karena namanya cukup common. Umpamanya begitu. Akhirnya karena ya puji Tuhan kita punya namanya tersedia ya, jadi dia inline gitu. Nama PT, nama domain dan kepemilikan mereknya tersedia gitu ya. Tapi bagaimana yang tidak, yang umum sekali mungkin? Tentu dia harus memikirkan lagi milih nama domain nggak bisa sembarangan, dia nggak bisa juga pilih nama domain berdasarkan produk dia, gitu ya. Nah itu lagi pemilihan nama, pergeseran bisnis ini tuh penting juga dari offline ke online. Kita pikirkan dulu. Karena itu ketentuan legalitas saat ini tuh apalagi e-commerce yang borderless ya, itu luar biasa. Jadi keabsahan hukum itu penting, tentu untuk meningkatkan kepercayaan konsumen. Ini yang terakhir ya, susun setiap syarat dan ketentuan, perjanjian umum dan kebijakan pada e-commerce Anda. Tentunya penjelasan atas hak dan kewajiban harus selaras dengan model bisnis dan proses bisnis e-commerce Anda. Nah ini kalau kita membuat sebuah website, jangan lupa website ini mungkin bukan cuma website untuk e-commerce ya, semua website termasuk website company profile pun ya. Sebaiknya ada footer page yang menjelaskan setiap syarat dan ketentuannya. Hal-hal umum yang diatur, kebijakan-kebijakan apa yang kita atur pada bisnis kita sendiri. Teman-teman, kalau kita saat ini mungkin punya konteks mau bikin platform sebagai tempat mempertemukan antara pemilik produk dengan calon pembeli. Berarti kan konteks e-commerce-nya adalah B2B2C ya. Jadi kita hanya sekedar sebagai platform saja, sebagai media. Sama seperti yang saat ini lagi tren ya, seperti Tokopedia, Shopee dan sebagainya, itu kan mereka adalah platform yang menyediakan
jasa untuk mempertemukan sebenarnya ya, mempertemukan pemilik bisnis, pemilik produk, sebuah pabrik besar dengan customer gitu. Nah, kalau kita memahami dan atau mungkin kita, atau saya sih nggak yakin sih, kita sering lihat-lihat syarat dan ketentuan dalam sebuah website itu ya, tapi karena kita di legal and compliance memang menjadi pekerjaan kita. Sebuah platform inilah ya seperti yang tadi Pak Rudi sampaikan ya. Kadang kita gampang tuh apply untuk buka toko di platform tadi. Bikin toko sendiri ya, karena mungkin satu kita baru mau belajar nih memindahkan bisnis offline kita ke online. Ya udah deh, sebelum kita bikin website, kita bikin sistem teknologi yang biayanya cukup besar gitu ya. Kita belajar dulu deh online, tapi kita menggunakan platform pihak ketiga. Ya udah kita gabung, kita bikin toko di marketplace yang sudah ada. Nah, teman-teman hati-hati. Ini saya ingetin teman-teman, maksudnya karena kita sering mengalami ini, kita sering banyak klien juga dalam hal ini ya. Itu pada saat tadi ya, dia memilih nama produknya dia mau jual di marketplace. Nama produk itu cukup umum, mungkin umpamanya, let's say kita bicara kopi sejati gitu ya, umpamanya seperti itu. Contoh ya, kopi sejati. Dia nggak double check dulu, kasih nama kopi sejati, udah jualan dari dulu, pakailah kopi sejati. Dia jual kopi, tidak hanya kopinya, dia juga jual buku kopi dan lain-lainnya. Dia masukin dagangan itu ke dalam marketplace. Ya, dia jadi bikin toko di marketplace. Nah, ternyata ada nih yang sudah memiliki nama merek kopi sejati itu, sudah mendaftarkan duluan, tetapi mungkin dia tidak berjualan di marketplace-nya. Dia mungkin outletnya offline atau apa gitu ya. Apa yang terjadi saat si pemilik ini melakukan pemberitahuan atau kayak tadi yang Pak Rudi sempat jelaskan ke kita, somasi. Kamu jangan pakai dong nama kopi sejati itu, karena itu nama saya, punya saya gitu. Saya udah sah pemiliknya. Bisa dibuktikan dengan kepemilikan sertifikat merek, contohnya gitu. Tetapi sebagai pemilik merek, sebagai pemilik brand pertama, kita boleh loh kita memberi peringatan kepada si marketplace, contohnya gitu. Nah, kita nih ya, kalau kita berdiri sebagai kita yang mempunyai platform marketplace tadi, itu posisi kita mau seperti apa? Tentu kita mesti ngatur, meskipun kita hanya penyedia marketplace-nya, kita mesti atur. Bagaimana terkait dengan hal-hal seperti tadi tuh. Mesti kita pikirkan, kita ikut bertanggung jawab atau tidak. Toh kan platform ini semua orang bisa buka toko di dalam situ. Platform milik saya ini semua orang bisa bikin toko di situ. Nah, kalau dia bisa bikin toko, apakah saya harus apakah saya harus memaksakan si orang yang membuka toko di tempat saya itu menyediakan bukti kepemilikan merek atas produk yang dia mau jual? Apakah seperti itu? Ataukah sedangkan saya sendiri hanya pemilik platform ini memperbolehkan ada juga mereka yang lagi mau belajar berbisnis menjadi reseller, contohnya gitu. Gitu ya. Nah, hal seperti ini kita sebagai platform itu harus memperhatikan. Teman-teman, belakangan ini kita tuh banyak banget diminta klien untuk memberikan juga somasi kepada platform-platform seperti tadi. Karena mengizinkan orang lain, pihak lain yang membuka toko menggunakan nama yang mirip dengan merek atau brand-brand klien kita ada di marketplace mereka. Nah, kalau kita bicara tata kelola, saya sebagai pemilik platform, let's say, saya sudah atur loh di dokumen di syarat dan ketentuan saya terkait produk-produk yang akan dijual oleh mereka pemilik toko, gitu ya, yang mau menjual di toko saya, bahwa saya tidak bertanggung jawab ya terhadap nama brand Anda. Ya, jadi kalau kita bicara seperti itu, kita mesti memikirkan lagi dari sisi platformnya. Saya kalau sering-sering juga saya sebagai pemilik platform menerima somasi dari berbagai pihak, dari mereka yang ada di toko saya ya, bikin toko di platform saya, maunya gitu ya. Terus saya terima banyak somasi dari banyak pihak karena ternyata banyak penjual di marketplace saya itu
menggunakan nama yang mirip, atau bahkan mereka menjual tanpa seizin pemilik mereknya, dan lain-lain, dan lain-lain. Tentunya saya juga mesti menjaga platform saya dong, biar tetap trusted. Kalau enggak, adanya bisa jadi platform saya itu lebih banyak mengandung unsur penjualan produk-produk yang mungkin bukan kategori palsu, tapi kategori yang tidak sesuai gitu. Ya, artinya menjual tanpa persetujuan pihak pemiliknya. Macam-macam ya, karena di e-commerce ya bisa terjadi harga jual yang berbeda-beda padahal barangnya sama gitu. Ada juga bahkan yang mungkin harusnya harga barangnya itu mahal tetapi bisa dijual lebih murah gitu ya. Itu kan banyak terjadi di e-commerce. Nah, jadi saya sebagai pemilik platform saya juga bisa membuat sebuah sistem, sebuah teknologi untuk ngatur itu. Jadi pada saat marketplace mungkin ada orang yang mau mendaftar ke marketplace saya, dia harus mensubmit dokumen-dokumen apapun yang menyatakan bahwa dia adalah pemilik saham merek tersebut atau produk tersebut, atau dia bertanggung jawab penuh, sehingga membebaskan juga platform saya. Nah, dalam hal ini juga teknologi bisa membantu kita. Ada bagian-bagian dari sistem-sistem itu dibuat harus mandatory, di-approve, mandatory diikuti oleh si calon penjual di marketplace. Gitu ya. Jadi memang namanya marketplace cukup lebar gitu ya. Jadi kita mesti memahami itu. Kita harus jelaskan tentang itu. Sehingga kita bisa juga bukan melepaskan langsung serta-merta lepas sih kalau menurut saya ya. Kita bisa sedikit memitigasi resiko-resiko tadi. Karena resiko tuntutan hukum tentunya cukup berat ya, teman-teman. Cukup besar gitu. Gitu ya. Oke, next. Saya sampai jam berapa ini? Takut kelupaan timekeeper ya. Oke. Nah, ini ya. Pentingnya keamanan cyber dan keamanan teknologi ini seperti yang tadi Kosem sudah jelaskan sama kita di depan ya. Sebuah potensi retasan, potensi hacking itu tuh tidak cuma datang dari eksternal, tetapi bisa juga dari internal. Bahkan mungkin belakangan ini kalau eksternal itu kebanyakan dia bobolnya tuh dari sisi transaksinya saja. Padahal kalau dari internal tuh bisa lebih banyak kepada yaitu chaos-nya sistem manajemennya. Jadi bisa terjadi lempar-lemparan tuh di dalam internal kita sendiri. Akhirnya apa yang terjadi? Banyak transfer data yang tidak bisa dimonitor lagi. Transfer informasi yang susah dimonitor di internal, acak-acakan, akhirnya crash sendiri. Terjadilah macam-macam retasan dari internal, virus dan lain-lain. Jadi saran saya untuk kita yang ada di bisnis e-commerce ini, yang sudah pelaku maupun calon pelaku, sebaiknya kita coba pahami dan terapkan konteks ISO 27001 tentang sistem manajemen keamanan informasi. Di dalam standar itu tuh dia sudah mengatur bagaimana yang seperti tadi Kosem sempat info di depan ya, pentingnya pengelolaan hak akses. Nah, itu konteks tata kelola. Contoh tadi ya, orang gudang harus pengaturannya orang gudang harus mengatur tentang buffer stock, contoh. Nah, secara sistem teknologi buffer stock itu kita sediakan. Umpamanya kalau dalam stok yang ada tertulis di kita itu buffer stock itu minimum let's say 100 item gitu ya. Jadi kalau dia udah di bawah 100, berarti bagian gudang udah harus info ke purchasing untuk cepat beli lagi sehingga dia bisa diupload lagi. Ada lagi stoknya untuk siap dijual. Itu salah satu konteks tata kelola, dan tentunya itu juga bicara tentang IT-nya juga. Ada alarm sistemnya, ada alertnya. Bahwa oh iya ini buffer stoknya udah kena nih, udah minimal. Ada alarm kepada internal untuk menyediakan. Itu salah satu contoh. Inventory itu selalu menjadi isu teman-teman kalau bicara retail perdagangan gini. Sering banget kita dapat temuan saat melakukan audit di klien itu selalu masalahnya ketidaksesuaian stok. Karena banyak marketplace yang dipakai, belum lagi website kita sendiri sistemnya belum mumpuni. Jadi ada overlapping stok atau barangkali stoknya kosong kok di dalam datanya masih ada gitu. Barangnya ada di mana? Potensial fraud-nya berarti tinggi ya.
Itu semua bisa ditutup sebenarnya dengan teknologi dan tata kelola yang baik. Gitu ya, termasuk tadi hak akses ya. Ada beberapa e-commerce itu tidak terlalu mengatur tentang hak akses. Kita banyak menyarankan ke klien kita sebaiknya ada level otorisasi. Jadi kalau umpamanya ada komplain masuk dari customer secara online ya, dia bilang produknya yang dikirim rusak, let's say begitu. Pada saat mau mengganti dan produk ini cukup mahal, sebaiknya ada level otorisasi. Karena ada beberapa tahap bisa juga ditentukan. Contohnya mungkin barangnya kalau dia rusak karena apa? Mungkin bisa bentuknya servis dulu sebelum kita ganti gitu. Nah, itu pakai level otorisasi, ada eskalasinya. Nah, itu bisa diatur secara sistem. Gitu ya, teman-teman. Jadi konteks mengenai standar ISO 27001 tentang sistem manajemen keamanan informasi ini juga boleh tuh menjadi perhatian penting sebuah e-commerce. Saat ini sih setahu saya belum ada ketentuan secara tertulis ya di bidang hukum bahwa sebuah platform e-commerce atau perdagangan retail online itu harus memiliki sertifikat ISO 27001 ya. Saat ini belum. Kebanyakan itu adalah consideration manajemen internal si pemilik platform atau pemilik e-commerce. Sehingga tentunya kalau itu menjamin keamanan data transaksi ya, data informasi pemilik kedua-duanya sih sebenarnya. Semua customer kita, baik customer bisnis maupun customer direct juga ya, itu tetap kita jaga. Karena kan tentunya pada saat proses transaksi itu ada data informasi yang mesti disubmit. Contohnya kayak, let's say, alamat pengiriman, gitu-gitu ya, nomor telepon, saat melakukan registrasi, itu kan data pribadi sebenarnya. Nah, ini tentunya harus kita pahami, teman-teman, saat menyusun sebuah tata kelola e-commerce-nya kita. Penting sekali. Karena sekarang sudah ada ketentuan-ketentuan tentang itu, apalagi kita ada undang-undang ya. Seperti itu. Dan ini pun menghindari terjadinya kayak tadi tuh yang Pak Rudi mengalami ya, saat melakukan pekerjaannya, ini susah banget, maksudnya nge-trace alamatnya ini yang mana sebenarnya si seller ini. Gitu. Adanya jadi alamat palsu ya lagunya, siapa tadi, Ayu Ting Ting gitu ya. Ya, jadi ini semua bisa diatur dengan teknologinya. Oke, next. Nah, ini ya. Oh iya, teman-teman ya, kalau kita bicara konteks tata kelola, tadi saya udah sempat singgung sedikit soal kebijakan dan SOP. Banyak banget loh yang SOP dan kebijakannya itu tidak pernah ditulis, adanya di pikiran kita saja. Jadi pada saat penggantian tim, atau kita mau rubah, atau kita mau expand pakai marketplace-nya yang mana, kita pilih-pilih gitu ya, itu mulai lagi dari nol, jelasin lagi dari pertama, beritahu lagi dari nol, karena nggak ada yang dituliskan. Semuanya diingat saja. Jadi ini sangat penting dibuat tertulis ya. Itu saran dari saya. Boleh next, Alisa? Nah, ini salah satu, ini manfaat-manfaatnya ya, macam-macam ya, tadi sudah sempat saya bahas sedikit ya soal ketepatan dan keakuratan ya. Tentu sangat perlu lah. Dan dalam konteks penyusunan kebijakan dan SOP itu, saran saya kita boleh mengikuti saran dari standar ISO 9001 tentang sistem manajemennya. Bagaimana satu flow proses bisnis, alurnya itu nyambung dengan proses bisnis yang lainnya. Bagaimana satu alur SOP itu dari hulu ke hilir itu nyambung. Jangan sampai ada yang putus. Nah, dari situ itu bisa diturunkan menjadi sistem-sistem teknologi yang membantu mengotomisasi e-commerce kita tadi. Nah, e-commerce itu banyak yang perlu disiapkan dari sisi teknologinya, dari sisi tata kelolanya, bagaimana kekayaan intelektualnya diatur dari situ. Itu semua satu konsep yang nggak bisa kita pikirkan putus-putus gitu. Tuh saat mau membangun atau mau berkembang ke arah e-commerce, harus kita duduk bersama, kita petakan, jadi di mapping bersama. Baik, ada lagi hari ini, setelah ini apa ya? Udah, next, selesai? Oke. Baik, ini ya, ini kalau menurut saya ya, if you do build a great experience, customer tell each other about that. Word of mouth is very powerful. Jadi ini sebenarnya kuncinya ya kalau kita bicara bisnis e-commerce.
saat kita mau membangun sebuah pengalaman atau user experience yang baik gitu ya, itu orang lain akan info kepada yang lainnya lagi tuh. Jadi word of mouth itu luar biasa. Tapi kalau dia mengalami kekecewaan terhadap e-commerce kita, itu cepat banget juga down gitu, cepat banget juga hancur gitu. Apalagi seperti sekarang nih ya, konteks keamanan data, kepemilikan produk-produk yang banyak ya, sorry to say, banyak yang palsu juga ya beredar. Ini kadang-kadang menjadi sebuah problem juga yang membuat customer tuh jadi nggak percaya sama kita, sama marketplace kita. Mau marketplace kita itu udah capek-capek kita branding, udah mahal-mahal kita bangun sistemnya, tapi kalau customer-nya udah kecewa karena kita tidak bisa menjaga layanan kita juga, ya akan susah kita compete sama yang lain-lain. Gitu ya teman-teman. Baik, terima kasih atas kesempatannya, Alisa. Semoga kita belum mengantuk, ini jam-jam rawan. Belum, karena sudah mulai ada yang pertanyaan nih, Bu Catherine, Pak Rudi dan Kosem ya. Karena dari apa yang sudah kita present gitu kan, jadi makin penasaran nih gitu ya. Jadi terakhir mengenai tata kelola, jadi mungkin selama ini prosesnya sudah ada gitu ya, plan-nya sudah ada, apa yang mau diatur sudah ada, cuma belum dituliskan gitu ya. Jadi lebih baik gitu ya, walaupun kita mungkin masih bisnis online-nya itu masih skalanya kecil, tetap harus ya Bu Catherine ya, harus ditata lah itu namanya, makanya tata kelolanya itu harus mulai diatur dari awal gitu. Jadi karena tadi sempat Bu Catherine bilang ketika sudah ada flow proses bisnisnya, itu mempermudah nih bikin teknologinya gitu ya, soal untuk bagian teknologinya juga, dan juga seperti tadi sempat dipaparkan oleh Bu Cat, keabsahan secara hukum itu juga penting. Jadi karena itu juga bisa meningkatkan kepercayaan konsumen juga ya Bu ya. Jadi nggak hanya cuma launch aja marketplace-nya, tapi juga diperhatikan juga nih secara legalitasnya gitu ya. Semoga juga tidak ada alamat-alamat yang menitip-nitip ya gitu ya. Alamatnya sudah jelas gitu. Karena saya sempat baca juga sebelum kita masuk ke pertanyaan dari peserta, saya sempat baca bahwa bahkan ketika sudah ada nih alamatnya ada, tapi ternyata kantor tokonya itu juga palsu. Itu bisa terjadi ya, Pak Rudi. Ya. Kantornya ada, cuma yang dia jual itu pun barang akunnya palsu gitu, walaupun dia ada gitu, situsnya ada, kantornya ada, tapi yang dijual barang palsu. Itu bisa juga karena saking borderless-nya transaksi secara online gitu ya. Gitu. Ya, jadi tentunya kan itu karena etika tidak baik ya kalau itu ya. Jadi ada banyak oknum. Gitu. Oke nih, kita mulai membacakan beberapa pertanyaan ya, Pak Rudi, Kosem dan Bu Cat. Nah, ini ada pertanyaan dari Pak Imam Susanto di Brebes ya. Ingin bertanya ke Bu Catherine berkaitan dengan e-commerce. Nanti juga bisa saling respon ya, Pak Rudi dan juga Kosem, berkaitan dengan e-commerce dan juga keamanan transaksi dalam mengelola bisnis berbasis internet. Apa yang harus diperhatikan dalam melakukan transaksi elektronik supaya aman dan tidak terjebak dalam praktek penipuan? Nah, gimana tuh? Kalau dari saya, salah satunya sih, kalau saya, pengalaman saya sebagai juga customer pembeli online ya, saya usahakan kalau beli itu, kalau saya bicara, saya selalu usahakan beli ke marketplace. Saya jarang beli melalui sosial media. Jadi yang ditawarkan ke sosial media pun, saya cek dulu ada nggak marketplace-nya. Ada nggak dia di salah satu marketplace yang sudah saya percaya. Tapi kalaupun juga ada, saya biasanya double check review dulu di marketplace-nya. Saya lihat juga tokonya ini udah berdiri berapa lama sih, gitu ya. Ada berapa banyak produk yang ada di dalam toko ini di marketplace tersebut. Jadi saya nggak serta-merta langsung, meskipun saya suka, saya langsung beli. Ada yang tidak, ada yang saya selalu memperhatikan itu.
Dan kedua, saya jarang sekali mau menuliskan menuliskan data saya, informasi saya di kolom chat yang ada di marketplace. Biasanya saya langsung taruh aja di aplikasinya aja doang. Gitu. Ada beberapa saya lihat teman-teman yang biasanya belanja gitu ya, masih kolom bertanya-bertanya, sudah sempat tolong dong saya ini nama lengkapnya ini gitu-gitu, saya mau beli ini gitu. Nah itu kadang-kadang menurut saya sih agak kurang wise ya. Nah itu data pribadi kita. Tapi kalau kita bicara konteks keamanan berbelanja e-commerce, pastikan teman-teman kita tidak mendukung belanja barang yang sorry to say palsu ya. Karena itu efeknya cukup besar juga, apalagi kayak elektronik yang palsu, kalau dia rusak atau apapun itu kita udah bisa ngapain, nggak bisa ngapain, mungkin jauh lebih murah. Tetapi satu sisi kita juga ikut mendukung fraud gitu di dunia e-commerce. Jadi ya kalau bisa kita melakukan transaksi online itu kita consider juga produknya. Ada beberapa item barang seperti merek-merek branded ya, yang tentunya biasanya lebih mahal, itu sering banget dijual sampai lebih murah, dan ada toko-toko yang mengklaim ini pasti original. Nah, itu biasanya kita harus jauh lebih hati-hati. Nah, di sisi lain, kita sebagai pemilik e-commerce-nya sendiri, sedapat mungkin kita kalau memang mau menjual let's say sepatu yang mirip dengan satu sepatu yang baik yang kita produksi sendiri, jangan kasih nama yang sama lah sama punya orangnya gitu, sama punya produsen utamanya gitu. Kalau bisa kita cari nama lain dan kita klaim lah kualitasnya juga sama dan baik, masih oke. Tapi kalau kita pakai namanya kita dompleng kan gimana ya gitu ya. Lebih baik kita bikin brand sendiri, nama sendiri dengan quality yang sama, harusnya jauh lebih baik menurut saya. Atau Pak Rudi mau menambahkan dari Kosem juga? Ya, saya sama sih. Intinya sih sebagai customer untuk di marketplace emang harus lihat review, terus lihat ratingnya. Biasanya akan lebih aman kalau seperti itu. Tapi sekarang bisa loh beli review. Oh ya bisa. Tapi nah satu lagi biasanya ada yang namanya logo official store. Yang kayak gitu akan lebih jarang untuk mereka berani nakal gitu. Kalau nakal pun kita biasa juga lebih gampang untuk komplainnya. Iya. Iya, makanya sekarang tuh kayak ya, kita baca review, kita baca follower di marketplace-nya, tapi itu bisa dibeli. Kita sebagai konsumen juga harus lebih teliti lagi gitu ya. Pak Rudi ada yang mau ditambahkan? Masih Adi. Ini Pak. Official store itu lebih aman karena kenapa? Karena dari pihak marketplace mereka meminta persyaratan kalau memang itu adalah brand orang lain, mereka minta penunjukan biasanya, surat penunjukan atau authorized dealernya gitu. Nah, jadi diminta ya kalau sebagai nanti sellernya gitu ya. Iyalah itu untuk mengcover juga untuk lebih aman. Oke. Ya, semoga terjawab untuk pertanyaan pertama tadi ya. Dan kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Boleh nih para speaker ya? Ya, silakan. Nah, ini dari Caca, Fakultas Hukum Universitas Empu Tangkular. Izin bertanya kepada Pak Rudi dan Pak Sam mengenai bagaimana nih pertanggungjawaban e-commerce. Wah, menyebutkan namanya juga nggak apa-apa ya. Terhadap data pribadi pengguna apabila terjadi kebocoran data. Bagaimana pertanggungjawaban e-commerce nih terhadap data pribadi pengguna apabila terjadi kebocoran data? Menurut pandangannya Kosam dan Pak Rudi gimana nih? Ya, kita bisa melakukan langkah-langkah hukum. Kalau pembocoran data itu bisa dibuktikan bahwa itu memang berasal dari e-commerce. Nah, cuma kan pembuktiannya yang susah. Gitu. Itu yang susah untuk kita buktikan bahwa data itu bocor dari pihak e-commerce. Jadi
ya kalau memang kita mau gugat ya sah-sah aja. Memang itu adalah hak kita untuk melakukan satu langkah hukum. Nah, tapi memang harus didasarkan oleh bukti-bukti yang kuat. Gitu. Kalau enggak nanti buang waktu, buang uang. Kalau dari Kosem? Oke. Sebenarnya kalau dari sisi IT-nya sendiri ya, jadi Tokopedia itu juga sebenarnya harus memastikan dia punya tanggung jawab nih, jadi memastikan untuk data customer-nya supaya aman. Jadi sebenarnya di IT itu juga ada praktik-praktik standar lah yang harus dilakukan. Jadi kalau misalnya Tokopedia nggak ngelakuin itu, nah itu baru setahu saya dia baru bisa kena masalah kayak gitu. Tapi kalau misalnya hacking itu sebenarnya nggak ada di dunia 100% yakin sistemnya nggak bisa dibobol. Tapi yang bisa dilakukan oleh pemilik e-commerce apa sih? Dia harus bisa menjaga dengan standar ISO lah kayak gitu. Jadi memastikan sistem ini udah sesuai standar, makanya bakal lebih aman. Jadi kalau mereka sudah protect itu ya sebenarnya harusnya lebih aman ya Pak. Ya, karena kalau ketahuan mereka akan ngelakuin yang terbaik, ya mungkin itu bisa jadi masalah tuh. Nah itu ya. Ada tanggapan lagi dari Buket mungkin? Iya, kalau sama sih dari saya. Jadi kalau kita lihat ya, ada mungkin kita ya terpaksa sebut nama ya kayak Tokopedia. Mereka tuh sudah memiliki sertifikat ISO-nya ya 27001 dan mereka juga sudah terdaftar di Kominfo. Ya, jadi secara keabsahan legalitas tadi itu mereka sudah punya gitu. Dan itu tentunya upaya-upaya untuk menjaga keamanan data semua pihak yang bertransaksi di platform mereka ya. Baik pemilik bisnis maupun customer. Gitu. Tetapi kalau ditanya konteksnya apakah pasti tidak bocor, tidak bisa ada yang menjamin juga memang sebenarnya. Seperti tadi Kosem bilang ya, karena teknologi ini kan cukup luas sekali gitu, ya. Hacking itu bisa terjadi di mana-mana. Orang kalau jahat mau taruh virus juga bisa. Saya nggak tahu teman-teman ada lagi ngecek nggak tadi pagi saya coba login ke website DGIP ya, itu nggak bisa kayaknya lagi auto error gitu, ada update atau apa gitu. Nah, hal kayak gitu-gitu itu kalau tidak di-maintain pun, tidak ada upaya maintain dari si marketplace itu sama terjadi seperti itu bisa, gitu ya. Jadi memang secara platform harus mengupayakan untuk memiliki tata kelola yang benar terkait keamanan data tadi. Gitu, bukan cuma sisi legalitas, juga tata kelolanya mesti dibenerin gitu. Mereka mesti benar-benar punya komitmen untuk menyediakan semua tools-tools keamanan informasi, karena data semua pihak yang bertransaksi di marketplace dia itu dilindungi oleh undang-undang, nggak boleh sembarangan, nggak boleh sembarangan kesebar. Karena sering terjadi kan sebenarnya, kayak contoh deh, kita punya kartu kredit deh, 1 lembar kartu kredit, gitu ya, 1 kartu aja, itu kita bisa hampir setiap hari ada orang marketing yang teleponin kita nawarin kartu A, kartu B, kartu C. Karena kita cuma punya 1 loh kartu doang sebenarnya. Nah, dapat nomor kita dari mana? Itu kan hal kayak gitu-gitu menjadi satu concern kebocoran data sebenarnya. Ya, tapi upayanya marketplace itu ya sampai sebatas dia mengupayakan yang terbaik. Ya, tentunya salah satunya memiliki sertifikasi standar ISO 27001 minimal. Lalu dia memang mendaftarkan platformnya ke government gitu ya. Jadi paling tidak terlindungi. Ya, itu menjadi langkah-langkah proteksinya ya. Ya, tapi tentunya yang jelas platform itu harus bertanggung jawab terhadap pengelolaan data pribadi semua pihak yang bertransaksi di platform mereka. Mereka harus ikut bertanggung jawab. Jadi nggak bisa juga serta-merta nggak ngelola, gitu ya. Tambah lagi di Kosem atau Pak Rudi? Semoga jawaban tadi cukup menjawab ya dari Mbak Caca ya. Oke. Nah, ada lagi nih pertanyaan untuk Bu Catherine, Bu. Kita mungkin nggak sih membuat aturan main untuk penjualan yang menjual produk
second hand? Oh iya, perlu banget. Banyak sekarang yang bikin toko pre-love, ya. Banyak sekali yang membuat toko pre-love. Contohnya salah satu tuh kayak handphone bekas itu yang tadinya kita biasa beli di Roxy, di ITC gitu ya. Karena kemarin pandemi toko tutup semua gitu ya, akhirnya beralihlah mereka menjual barang second hand itu di marketplace. Tentu harus, meskipun kita menggunakan marketplace dan di marketplace itu sudah ada kebijakan-kebijakan internal, kita pun sebagai pemilik toko sebaiknya menyusun itu. Salah satu contohnya itu kita bikin di term and condition di toko kita, bahwa barang kita ini adalah barang second hand, barang pre-love ya. Jadi tidak mungkin 100% bagus seperti barang aslinya atau barang baru. Sehingga meminimalisir komplain dari si pembeli. Banyak sekali orang yang jual pre-love ya, contoh mungkin kayak baju-baju bekas gitu ya dijual pre-love. Ya itu kita boleh bikin ketentuannya, kita bikin syaratnya, kebijakannya yang bisa diketahui oleh si calon pembeli. Sehingga mereka nggak memaksakan yang namanya barang pre-love ya, tidak sempurna tentunya. Wajib banget, kalau menurut saya sih wajib banget kita bikin tata kelolanya. Even pun dia barang second hand, ada tata kelolanya pasti. Ya, karena kadang punya website sendiri ya untuk menjual barang-barang second hand ya. Iya, banyak. Bahkan kayak artis-artis Indonesia ini banyak banget yang jualan barang pre-love mereka loh. Ya. Atau ada tambahan menanggapi pertanyaan ini, Pak Rudi, Pak Sam? Tidak ada. Atau apa namanya? Semoga terjawab dari Mbak Yinah NH. Ya, semoga terjawab ya pertanyaannya tadi. Oke. Nah, aku mau nanya dong ke Kosem. Kosem kalau misalnya bisnis UMKM ya. Kalau ketika mereka ingin agak feedback ya, agak. Cukup jelas ya. Kalau mereka punya bisnis sekarang UMKM ini mau bikin di dalam platform e-commerce, teknologi apa sih yang perlu mereka punya? Apa mereka harus build sendiri, develop sendiri, atau cukup membeli tools aplikasi yang mungkin ada ya dijual secara online seperti itu? Untuk UMKM ya, kalau untuk UMKM sih saran saya personal lebih baik membeli tools yang langsung jadi, karena memang di luar sana sudah banyak harganya, jadi emang secara harga lebih terjangkau, bahkan ada yang sistemnya subscription juga seperti itu, dan mereka sudah bisa terkonek sama payment gateway. Soalnya kita kan nggak mungkin manage pakai transfer kan sekarang kalau pakai payment gateway kita bisa bayar pakai kartu kredit, virtual account kayak gitu. Jadi kalau misalnya ini perkiraan aja ya, kalau misalnya mau bikin e-commerce sendiri gitu ya, itu paling minim jadinya mungkin sekitar bisa 4 bulan 6 bulan, terus biayanya mungkin biasanya bisa di atas ratusan juta gitu. Jadi kayak untuk UMKM agak berat, dan maksudnya masih harus test the water dulu kan. Jadi emang coba beli aja, kalau misalnya mereka emang sukses dan mau upgrade ya emang pasti bagusan custom sih kayak gitu. Atau menanggapi Buket, Pak Rudi? Kalau saya dari konteks tata kelola sih saran saya memang sebaiknya pun kalau mau beli yang udah jadi ya kita cocokin dengan model bisnis dan proses bisnis kita, karena ada juga yang nggak sesuai sih. Akhirnya ujung-ujungnya udah keluar investasi beli, ternyata nggak cocok gitu. Ya mau nggak mau custom juga. Daripada ekstra ya, daripada double, mendingan custom. Tapi tidak menutup kemungkinan untuk start awal mungkin ya boleh lah beli yang ada ya, yang banyak yang dijual ya. Seperti mungkin salah satu contohnya untuk pengendalian inventory ya, project management itu, stocking itu kan ada ya. Ada yang dijual, atau mungkin monitoring transaksi gitu ya, itu juga banyak kan untuk penyusunan budgeting gitu kan banyak ya. UMKM kan gimana pun tetap membutuhkan budgeting juga sebenarnya kan. Target sales itu kan ada ya, tools yang udah dijual, ada juga tools operation yang
yang udah beredar banyak bisa dibeli, yang cuma murah, tinggal di subscribe, bisa dipakai gitu ya. Tapi tentunya kan perlu adjustment terhadap balik lagi model bisnis dan proses bisnis kita. Nah, kadang itu yang repot tuh di sisi itu. Yang disediakan itu tidak sesuai nih dengan model bisnis dan proses bisnis kita. Jadinya ujungnya udah beli nggak kepake, dan itu kita kan banyak temukan juga ya di klien-klien kita ya saat menentukan beli, let's say tools untuk itu tadi inventory, pas dipakai, waduh ternyata nggak sesuai. Gitu. Jadinya kasihan juga udah dibeli ternyata nggak bisa dipakai. Gitu ya. Jadi ini kalau kita mau berkembang di bisnis ini ya tentunya ada investasi ya yang mesti dipikirkan. Baik pun kita skala UMKM itu juga tentu dipikirkan investasi itu. Investment itu tentunya untuk perkembangan bisnis juga. Kosem pasti sering ketemu lah kalau mau bikin aplikasi itu pasti biasanya kliennya akan datang ngomong ke dia, iya dulu kita soalnya pakai aplikasi ini tapi ternyata nggak bisa nih karena produknya tambah banyak, ininya tambah itu, udah lagi nggak kelihatan transaksinya udah bagaimana gitu kan. Biasanya gitu ya. Yang ada ngulang ya Kosem ya. Kalau bisnisnya udah running lebih sulit sih untuk adjust. Iya. Kalau udah running udah repot banget untuk diusahakan ya di-adjust gitu. Apalagi kalau belum punya kepikiran gimana bikin proses bisnis, udah deh makin itu biasanya lebih ribet. Oke. Ya, selanjutnya nih ada pertanyaan lagi nih. Ini kepada Kosem juga nih. Kosem, bagaimana cara perlindungan ulang terhadap akun yang telah dihack? Perlu melakukan perubahan akun secara keseluruhan atau menggunakan perangkat baru dengan semua data yang baru? Oke. Wah, pernah dihack. Oke. Jadi sebenarnya untuk yang kehack ya, ini pasti semuanya yang kayak Tokopedia segala macam, itu pasti dia akan menyarankan untuk langsung ubah password. Ya, jadi walaupun data kita kehack, itu jangan takut langsung akun kita bakal kehack. Kenapa? Karena pernah ingat nggak sih kita bikin password terus bilang passwordnya kependekan, terus passwordnya harus pakai huruf besar, pakai simbol segala macam. Nah, karena untuk bisa ngehack password kita, ya misalnya kalau nggak salah 9 huruf kombinasi angka huruf kecil huruf besar itu butuh 10 tahunan kayak gitu. Jadi aman lah. Tapi itu satu komputer kan. Kalau resource-nya canggih ya sebulan 2 bulan juga tembus gitu. Tapi kita kan punya waktu sebulan 2 bulan untuk ganti password user kita kan. Jadi hal yang dilakukan pertama kali setelah ini adalah meminta user kita untuk ganti password gitu. Nah, sekarang juga ada sistem bisa ngecek have I been found gitu. Jadi pernah klik nggak sih password kita? Nanti kita bisa dicek kalau emang pernah klik password kita, sebaiknya langsung ganti password yang digunakan lagi. Bisa tuh ngecek Pak? Ada. Sekali. Oke. Sesekali tuh bisa dilihat apa pernah password kita tuh di leak orang gitu ya. Iya, nanti ketahuan misalnya emailnya dicek nih di website buat ngeceknya ya. Jadi ketahuan ini keberisian di mana, di Tokopedia, terus misalnya di FPS di mana segala macam. Menarik. Belum pernah sih. Oke. Semoga terjawab dari pertanyaan dari Mbak Popi ya, Prapti Ningtyas. Oke, selanjutnya nih pertanyaannya jauh nih dari Palembang, dari Pak Rama Adidharma. Izin bertanya, perihal perilaku berbelanja online yang saat ini menjadi pilihan utama masyarakat, tapi sering ada beberapa kasus yang kerap terjadi, barang yang dipesan tidak datang sesuai dengan yang dibeli, bahkan pernah ada kasus toko verified ya, dan barang elektronik yang ternyata terjadi seperti hal yang tadi disebutkan. Tadi sempat udah kita jawab ya. Pertanggungjawabannya marketplace itu kayak gimana sih gitu. Jadi kayaknya beberapa peserta nih penasaran dengan tanggung jawabnya e-commerce ya, bukan Pak Rudi. Kayaknya mereka sebagai konsumen ya, gimana nih kita bisa istilahnya menagih kepada marketplace-nya gitu. Kalau menurut Pak Rudi gimana Pak? Ya, saya ada pengalaman klien saya waktu itu. Dia capek sama satu marketplace ya, karena dia beli barang. Capek ya. Beli barangnya murah, cuma hampir 120.000 lah. Hampir 120.000. Nah, cuma ketika barang ini datang,
dicoba rusak gitu loh. Nah, dia komplain. Nah, komplain kepada marketplace ini akhirnya malah meloloskan gitu loh. Jadi uangnya cair gitu loh kepada si. Nah, akhirnya dia marah, akhirnya dilaporkan ke polisi. Laporkan si marketplace-nya dan laporkan si tokonya gitu loh. Ujung-ujungnya tokonya jadi bayar kompensasinya mahal. Nah, marketplace-nya pun repot, panggil-panggil sama polisi gitu. Nah, ya kalau kita mau jerat toko-toko yang nakal, ya kita pakai saja Undang-Undang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Penipuan. Nah, itu masuk gitu. Ya sebagai pembelajaran lah agar si toko juga nggak seenak-enaknya menjual barang yang nggak sesuai standar. Saya rasa sih itu aja. Bisa ya Pak ya, kita sebagai konsumen walaupun ya sebenarnya tidak seberapa, cuma untuk unsur jerahnya ya, itu ya Pak ya. Mangkel gitu. Keselnya itu sih. Kode buket? Ya sama sih ya dengan pernyataan Pak Rudi ya. Meskipun mungkin kita sudah sedemikian rupa mengatur tata kelola, mengatur kebijakan internal platform marketplace milik kita, tapi tetap kita ikutan kebagian repot. Karena penjual, seller yang ada di marketplace kita itu melakukan penyimpangan-penyimpangan seperti tadi. Orang order, tokonya verified, dan verified itu kan tentunya datang dari si platform ya. Karena syarat-syaratnya terpenuhi. Contoh mungkin dokumen legalitasnya dipenuhi oleh si seller, si toko tadi gitu. Sehingga si marketplace saya ya udah saya okein, approve. Jadilah dia toko verified. Tapi tentunya pengelolaan barang apa yang dijual oleh si seller itu kan tetap harus menjadi perhatian kita juga pemilik platform. Kalau ternyata contoh kita sudah tahu sebuah iPhone 12 harganya untuk 64 GB let's say 12.500.000. Diklaim oleh si seller jual harganya cuma 10 juta. Nah, tentu dari sistem IT-nya kan udah ada warning. Ini tidak sesuai dengan harga original produk yang beredar atau database produk untuk jenis produk yang sama yang ada di database kita. Itu bisa menjadi salah satu bentuk notifikasi juga, bentuk alert gitu. Sehingga si seller ini juga nggak sembarangan taruh harga gitu. Nah, tentunya kan ujung-ujungnya kalau kita sebagai pemilik platform tidak membuat pengaturan-pengaturan kebijakan tadi secara sistem gitu, ya akan ikutan repot seperti tadi kayak Pak Rudi bilang, dipanggil-panggil sama polisi gitu. Padahal nilai transaksinya kecil tapi ribetnya itu udah kayak apa gitu kan. Iya. Nah, itu dia. Jadi memang platform marketplace itu harus memperhatikan hal tadi. Itulah gunanya harus memahami gitu dari sisi berbagai macam peraturan perundang-undangan. Nah, ini kalau kita bicara masih transaksi lokal di Indonesia. Bagaimana kalau transaksi luar negeri? Saya dari sini kalau ada beberapa barang yang saya perlu beli dari luar, let's say saya perlu beberapa sesuatu saya kebetulan pakai Microsoft Surface, ada beberapa aksesoris yang tidak ada di Indonesia. Saya beli harus dari luar, beli dari eBay dan lain-lain. Bayangkan bagaimana repotnya kalau sampai saya juga nggak dilindungi hak-haknya oleh eBay untuk let's say saya beli kok datangnya lain, baliknya lain, yang saya terima lain, harganya lain dan lain-lain gitu kan, pasti ribet sekali. Tapi kalau kita bicara tuntutan hukum, bagaimana kan, apalagi itu transaksi antar negara, antar benua gitu ya. Jadi sebuah seperti eBay dia harus menjaga kan, dia harus jaga itu karena transaksi ini. Gitu. Kalau lokal Indonesia masih gampang, gimana kalau dia luar negeri, apalagi kalau transaksinya besar. Dan ini banyak terjadi kan sebenarnya ya, kalau coba Pak Rudi pasti punya pengalaman banyak ini. Karena dia banyak klien importir barang dari China, dari mana-mana yang belinya secara online. Gitu. Dan itu dia banyak alami, bukan cuma dari sisi kekayaan intelektualnya juga gitu. Gitu ya.
Jadi ya kita sebagai pemilik platform tidak bisa lepas tangan dari itu. Makanya ada kebijakan yang kita mesti buat. Karena kita ikut ribet, pasti ikut ribet. Seperti cari-cari kalau kata Pak Rudi gitu ya. Memang Kosem itu bisa ya. Jadi ketika harga yang harga pasarannya itu, terus ketika seller jual di bawah itu ada alertnya ya, bisa disetting ya di teknologinya ya. Itu sebenarnya tergantung marketplace-nya sih. Jadi kalau emang dia mengembangkan seperti itu memang mungkin bisa dibikin alertnya. Yes, semoga semoga terjawab ya tadi ya pertanyaannya dari Pak Rama Adidharma. Oke. Nah, ini ada lagi nih Pak pertanyaan. Oke, sebelum saya lanjut ke pertanyaan, saya mau informasikan juga kepada Bapak Ibu peserta. Webinar kita akan memberikan e-sertifikat kepada peserta webinar hari ini dengan nanti mengisi form feedback yang akan kita berikan linknya setelah webinar ini selesai. Nah, nanti kami menunggu form feedbacknya untuk keperluan kami membuat e-sertifikatnya seperti itu. Nah, Pak Rudi, ini ada yang bertanya, cuma sepertinya tidak dalam lingkupnya e-commerce, tapi lingkupnya lebih ke HKI-nya nih, HKI-nya. Apakah peraturan HKI kita sudah efektif di Indonesia, Pak? Ini saya mungkin tidak mention case yang disebutkan dari Pak Ismail dari manajemen bisnis ITS ya Pak ya, karena ini mungkin secara umum. Apakah peraturan HKI ini sudah efektif sih di Indonesia nih diberlakukan Pak? Melihat ada ya beberapa case yang berhubungan dengan hak mereknya, hak ciptanya gitu. Gimana menurut Pak Rudi? Ya, kalau kita bicara undang-undangnya, Mbak, itu sih undang-undangnya sudah cukup baik ya. Cuma memang selalu harus ada ada perubahan-perubahan baru. Contohnya kalau kayak misalnya merek, nah kayak di Singapura itu kan mereka sudah ada satu aturan, satu undang-undang bahwa hak merek itu sudah bisa dijadikan sebagai kolateral, gitu loh, jaminan pinjaman kepada bank. Nah, tapi kalau di sini kan itu belum terakomodir karena undang-undang yang baru kan tahun 2016. Beberapa tahun lagi untuk bisa membuat rancangan undang-undang baru. Nah, kalau terkait penegakan hukum atau sanksi-sanksi yang ada, itu memang kadang-kadang pelaksanaan di lapangan itu yang menjadi kendala, baik dari pihak aparat penegak hukum maupun dari pemahaman si klien, si pelapor. Nah, itu kenapa tadi saya katakan kita harus punya bukti-bukti yang cukup, gitu loh. Jadi di awal itu memang sudah harus disiapkan. Kalau pas udah berjalan, udah kita mau lapor dan lain-lain, nanti kesannya, wah pokoknya dipersulit ya, gitu. Padahal ini terjadi karena adanya ketidakpahaman daripada si pemilik merek, memegang haknya, gitu. Ya, saya rasa itu. Apa lagi dari Buket atau Kosem? Ya, sama sih. Memang sebenarnya yang susah kita di Indonesia ini kan eksekusi ya. Ya. Masih menjadi isu penting ya. Ya, secara undang-undang sudah diatur, tapi bagaimana proses eksekusi tentunya tidak mudah. Kalau kita bicara tadi mungkin konteks yang eksekusi seperti royalti atau apa ya, kalau mungkin di merek itu penggunaan merek itu seperti tadi Pak Rudi sudah pernah jelaskan bahwa mereka yang menggunakan sebuah merek yang sudah terdaftar itu bisa mengajukan perjanjian kerjasama barangkali dengan pemilik merek pertama untuk ikut menjualkan. Jadi mungkin mereka menjadi sellernya, distributornya atau apapun namanya. Itu bisa pakai perjanjian. Tapi kalau dibilang bicara kalau cipta, ya bicara royalti, ya tentu juga harus ada perjanjiannya kalau mau menggunakan. Ini sih konteksnya konteks perjanjian jadinya ya. Tapi ya balik lagi teman-teman, kita harus punya itikat baik, gitu. Harus punya itikat baik dalam menggunakan nama brand orang tuh. Kita mesti punya itikat baik lah. Kalau kita mau pakai, kita cari tahu mana sih prinsipalnya, kita soal dulu. Kalau diwajibkan ya udah bikin perjanjian, ya selama kita bisa, ya kenapa tidak, gitu kan?
tentu ke hal positif yang harus kita perhatikan, kita giring ke hal-hal yang positif. Jangan karena mau cepat instan, dapat juga ya instan. Kalau instan itu tentunya nanti bisa nggak panjang juga ya, gimana Kosem? Kayak bikin teknologi itu juga nggak bisa cuma sebulan jadi ya Kosem ya. Seperti itu. Ya, gitu. Oke, baik. Semoga terjawab ya untuk pertanyaan mengenai HKI dan oke. Pertanyaan terakhir, boleh nih untuk Bapak dan Ibu? Satu pertanyaan terakhir, bisa? Oke. Ini lebih ke Bu Cat kali ya. Tantangan utama dalam menjalankan e-commerce itu apa sih sebagai ya yang mungkin baru akan melakukan bisnis di platform e-commerce atau di marketplace? Kalau saya dari sisi bisnis, tantangannya adalah kita tahu dulu kita mau compete dengan perusahaan mana aja. Kita cari tahu dulu ya, kalau kita mau jual produk sepatu, kita cari tahu dulu ini kita mau compete sama siapa ini nanti di pasar mana gitu. Karena itu tantangan luar biasa kalau saya hari ini. Bukan cuma dari sisi kesiapan tata kelola, kesiapan sistem teknologi, kepemilikan merek, kepemilikan nama brand dan lain-lain. Tidak, kita lihat dulu kita akan compete sama siapa. Itu sih kalau menurut saya tantangan terberat karena lumayan ya kalau kita mesti bersaing dengan brand-brand besar yang main di sepatu itu mungkin udah luas gitu ya. Ya itu menurut saya sih. Dan kalau mau masuk ke e-commerce, main di brand sepatu ya bikin sebuah uniqueness gitu terhadap produk kita. That's why butuh research ya Bu ya. Ya, butuh visibility study lah untuk itu ya. Ya. Oke, terima kasih Bu Catherine, Pak Rudi, baik, dan sama-sama. Dan juga terima kasih untuk peserta yang sudah antusias nih untuk pertanyaan-pertanyaannya. Terima kasih sekali dan semoga terjawab ya dengan rasa penasarannya, gitu ya. Jadi ya kalau bisa saya ambil kesimpulan ya ketika kita ingin melakukan atau menggeser bisnis kita dari offline menjadi online atau mau memulai bisnis langsung secara online. Harus dimulai dari proses bisnis ya Bu ya, karena dari proses bisnis itu jadi jelas kita mau mengembangkan bisnis kemana dan teknologi seperti apa yang dibutuhkan untuk bisnis kita dan license apa saja sih yang harus kita comply gitu ya, kan semuanya itu tuh penting ya menjadi bahan pertimbangan pelaku bisnis nih ya, walaupun UMKM kecil, menengah, walaupun sampai besar pun itu harus menjadi pertimbangan kita semua gitu supaya memang akan ada problem mengenai ya seperti tadi lah ya ada tantangannya, tapi ketika kita sudah memberikan batasan-batasan dan cover ya secara ya semoga bisa meminimalkan ada trouble-trouble di kedepannya dan semoga berkembang terus dan juga semoga nih para speaker kita pada hari ini semakin berkembang juga, sukses selalu dengan kegiatannya masing-masing. Iya, terima kasih sekali lagi, terima kasih juga untuk seluruh peserta webinar kita pada sore hari ini. Jangan lupa kita akan membagikan goodie bag karena kita bukan offline. Kalau offline kita mungkin bisa kasih goodie bag ya Bu Cat ya, tapi kita akan memberikan e-sertifikat kepada peserta webinar hari ini dengan mengisi dulu. Nanti tim kami akan memberikan link untuk Bapak Ibu mengisi feedback untuk webinar kita sore hari ini. Di situ juga ada saran mungkin untuk webinar, tema-tema webinar kita yang menarik berikutnya gitu ya. Karena biasanya kita Easy Help setiap Jumat juga ada Easy Talk ya Bu Catherine ya. Jadi bisa jadi bahan kita untuk obrolan setiap Jumat ataupun kita membuat webinar kita berikutnya. Oke, nah di chatroom sudah ada link untuk feedback, harap diisi, dikirimkan kembali kepada kami dan sertifikatnya akan kami kirimkan maksimal 1 minggu setelah Bapak Ibu mengisi form feedback-nya. Oke.
Kami tunggu. Nah, kalau offline juga kadang kita selain memberikan goodie bag, kita akan ada foto bersama. Nah, karena ini juga online, ya sayang sekali kalau tidak kita abadikan dengan foto bersama, ya. Oke, kita akan foto bersama, Bapak Ibu. Ya, tadi linknya harap disimpan, harap diisi. Sekarang kita saatnya untuk foto bersama sebelum kita menutup acara kita, webinar kita pada hari ini. Boleh yang bisa untuk on cam, nanti dengan Mbak Feli akan memfoto ya, akan memimpin kita dalam foto. Berapa layar ini Mbak Feli? Ada 3, Kak. Oke, ada 3 layar. Kita mohon untuk para peserta, semua speaker, mengaktifkan kameranya supaya ada kenang-kenangan kita webinar hari ini. Oke, siap? Mbak Feli sudah siap? Siap, Pak. Oke, untuk layar pertama. Oke, saya foto ya. 1, 2, 3. Layar kedua. Layar kedua. 1, 2, 3. Layar ketiga yang terakhir. 1, 2, 3. Oke, sudah Mbak Feli? Semua sudah tertangkap? Sudah. Oke, baik. Terima kasih. Sekali lagi terima kasih Pak Samuel, Pak Rudi, dan Bu Catherine, dan seluruh peserta webinar. Sampai berjumpa lagi kita. Sama-sama. Sehat selalu. Terima kasih. Sehat-sehat Kita semua. Terima kasih. Bye. Saya live duluan ya. Bye. Bye.